Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kasih dan setiamu yang senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh memahami firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 19, begini firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, di baheni songono dohata ni Jehovah, melumulak ho tuau, mulak maahu tuho, jongjok komuse di jolok kumar halabi. Jalamolo di papulik ho na arga sian naroa, jadi hira ho pamangat diau. Ikon mulak nasida tuho, sitok kado yang gotung ho mulak tu nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sangat tidak mudah ya untuk bisa tetap bertahan, kuat dan semangat mengerjakan sebuah tugas dan tanggung jawab ketika kita berada dalam sebuah keadaan di mana kita mengalami banyak tekanan, banyak penolakan, bahkan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita, membahayakan hidup kita. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa saja jatuh ya ke dalam sikap yang pesimis, bahkan apatis. Mungkin kita merasakan rasa penyesalan, atau kita memiliki niat untuk lari dari tanggung jawab tugas tersebut. Kita mau meninggalkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan seperti itu juga pernah dirasakan oleh hamba Tuhan, Nabi Yeremia. Ketika dia benar-benar berada dalam keadaan di mana dia merasakan begitu banyak tekanan, bahkan ancaman terhadap
keselamatannya. Dia mengalami kejaran dari orang-orang di sekelilingnya di dalam tugas sebagai seorang nabi di tengah umat Israel. Saudara sekalian, kondisi itu membuat Yeremia sampai menyesali kelahirannya. Kenapa dia harus lahir ke dunia ini? Yeremia juga memberontak, protes. Kenapa penderitaan yang dia alami tidak berkesudahan? Dengan demikian apa yang Yeremia keluhkan, ratapannya merupakan sebuah pemberontakannya, ketidaksetujuannya akan apa yang terjadi dalam hidupnya, seakan-akan Allah itu tidak setia kepadanya. Seakan-akan Allah itu melakukan ketidakadilan di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah menjawab semua keluh kesah, semua keluhan dan ratapan Yeremia dan semua pikiran-pikirannya yang salah tersebut. Allah menegur dia dan Allah mau supaya Yeremia menyesali perkataan-perkataannya yang salah tentang Allah tersebut. Dan Allah mau supaya ia berubah kembali kepada Allah. Atau dengan kata lain, supaya ia bertobat dari sikapnya yang salah mengerti tentang Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, lewat ayat renungan hari ini kita melihat bagaimana Allah memberi sebuah kesempatan kepada Yeremia untuk boleh kembali melakukan tugasnya dengan benar sebagai seorang hamba Allah. Dan bahkan Allah mengatakan ia akan menjadikan Yeremia sebagai penyambung lidah bagi Allah untuk menyampaikan perkataan-perkataan maksud Allah bagi orang-orang Israel. Saudara-saudara sekalian, ketika Allah memberi kesempatan itu kepada Yeremia, sekaligus juga menegurnya untuk berubah, di sana Allah juga memberikan sebuah jaminan penyertaannya kepada Yeremia sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang utusannya untuk mengerjakan pekerjaan yang dia percayakan. Memang saudara-saudara sekalian tidak mudah ya untuk dapat mengikut Tuhan dengan setia. Meski mungkin kita merasa kita sudah melakukan apa yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Kita mungkin merasa sudah mempersembahkan semua hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tetapi dalam kesetiaan yang kita rasa itu sudah kita lakukan, di sana juga kita harus tetap memiliki kesediaan, kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi yang pahit, situasi yang membawa kita ke dalam sebuah penderitaan. Barangkali kita bisa saja diancam, ditekan oleh karena tugas panggilan yang kita terima dari Tuhan. Kita menghadapi banyak penolakan, cercaan dari orang-orang sekeliling kita. Namun saudara-saudara sekalian, meski mungkin kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, kita mau diingatkan supaya jangan seorang pun dari kita meninggalkan panggilan Allah kepada kita. Supaya jangan seorang pun dari kita yang jatuh dan kalah di tengah-tengah penderitaan yang tengah kita hadapi dalam kehidupan kita tersebut. Mungkin di antara kita saat ini ada yang merasakan kebimbangan, keraguan terhadap Allah. Kita merasa ingin lari, meninggalkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena begitu banyaknya tekanan atau situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa menderita. Namun saudara-saudara sekalian, mari kita sungguh diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari kembali kepada pemahaman yang benar tentang Allah. Jangan pernah salah mengerti dengan semua keadaan yang terjadi itu. Allah tidak pernah
memilih kita, memanggil kita untuk mempermalukan kita. Allah tidak pernah mau membiarkan keadaan sesakit sepahit apapun untuk membuat kita hancur dengan keadaan tersebut. Tapi dalam setiap keadaan seperti apapun itu yang barangkali sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita terima, percaya di dalam setiap keadaan itu sesungguhnya Allah turut bekerja untuk menuntun hidup anak-anaknya, supaya setiap anak-anaknya lebih lagi melihat kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap setia. Setia di dalam setiap pergumulan kita, setia di dalam setiap keadaan sepahit apapun, untuk terus memuji Dia, untuk terus melakukan apa yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini, supaya kami terus belajar untuk setia dan percaya kepada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya janganlah kiranya keadaan sulit, tantangan apapun yang kami hadapi yang memberatkan kehidupan kami, membuat kami salah mengerti akan maksud-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi biar lewat semua keadaan itu, kami boleh melihat dengan lebih nyata tangan Tuhan menuntun kami, sebagaimana Tuhan juga mengerjakan, melakukannya di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara tetap setia dalam setiap tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Sampai jumpa.